Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Sabaria, sarjana agama, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullahi Tulungagung, PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Hari ini saya akan mempraktekkan mengajar IMI Darussalam kelas 4 dengan judul Perjalanan Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Garuda Pancasila. Silakan. Terima kasih yang telah menyanyikan lagu wajib Masyarakat. Dilanjutkan dengan pengabsenan. Ya. Hilmia. Ada. Aira. Ada. Jaira. Ada. Nadifa. Ada. Patar. Ada. Gilang. Ada. Lutfi. Ada. Ada. Adlin ada? Ada. Iya. Padli. Padli. Sarepa. Alma. Alipah Hansa. Rumi. Ada. Putri. Ada. Yakira. Ada. Anissa. Ada. Alif. Ada. Rafa. Ada. Kian. Ada. Arsad. Ada. Iya. Kelas 4 hadir semua ya. Untuk selanjutnya, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tujuan materi dari pembelajaran hijrah Nabi Muhammad SAW, peserta didik dapat memahami latar belakang dari hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Kedua, peserta didik dapat memahami kronologi tentang hijrah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya, dapat menyimpulkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemarin Ibu telah menerangkan materi tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW kemana? Ke negeri Taif ya. Latar belakangnya sejarah Nabi Muhammad ke negeri Taif, satu karena meninggalnya 2 orang yang dicintainya. Siapa? Abu Thalib sama Siti Khadijah. Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad dalam usia 8 tahun sampai besar. Yang keduanya, Siti Khadijah adalah istri yang dicintainya, yang menyemangatinya di dalam berdakwah Islam di kota Mekah. Keduanya meninggal. Nabi Muhammad merasa sedih kehilangan orang yang dicintainya. Yang keduanya karena ada tekanan dari kaum Quraisy. Apa tekanan dan ancaman dari Quraisy? Karena ada pembokaitan bahwa Nabi Muhammad itu dilarang untuk berhijrah berdakwah di negeri Taif. Makanya kaum Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad karena ketakutan.
kaum Quraisy itu, pengikut kaum Quraisy akan ikut beragama Islam. Sekarang ibu mau tanya, apa sih itu hijrah? Siapa yang tahu? Silakan Mia. Iya, hijrah itu perpindahan tempat dari tempat untuk melakukan hijrah ke Mekah ya. Terus Taif. Taif itu apa? Coba siapa yang tahu? Apa Taif, Lutfi? Yang berada di sisi tenggara kota Makkah. Taif adalah kota yang subur dan sejuk. Iya, bagus. Taif itu adalah kota yang terletak di tenggara di kota Mekah ya. Taifnya suasana kotanya sama, nyaman dan sejuk ya. Iya. Sekarang materi selanjutnya tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yasrib. Coba lihat kalian di video, di gambar bagaimana daerah Yasribnya. Iya, hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Kita langsung. Yang ini adalah pengantar dari hijrah Nabi Muhammad ke negeri Yasrib. Ini bukan materi tapi hanya pengantar kata-kata bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya yang ini coba lihat latar belakang hijrah ke Yasrib. Yasrib adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yasrib itu tempat kelahiran Nabi Muhammad ya. Yasrib itu kotanya aman, tentram, gitu kan. Tanahnya subur. Suburnya dengan apa? Dengan pertanian. Terus Yasrib itu penduduknya damai dan saling membantu. Itu kota Yasrib. Kalian pernah dengar kota Yasrib? Pernah ya? Dulu itu namanya kota Yasrib. Kalau sekarang namanya diganti dengan kota Madinah. Jadi Yasrib itu, Madinah itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasrib itu penduduknya aman, damai. Terus lahan tanahnya subur, bisa ditanamin. Itu tentang keadaan kota Yasrib itu. Mekah adalah Mekah. Terus yang keduanya ada ancaman, tekanan dan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad perjalanannya karena satu apa? Tekanan dari kaum Quraisy, sama dengan sebab-sebab dari hijrah Nabi Muhammad ke Taif ya. Ini perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Ada latar belakangnya juga, yaitu ada ancaman dari kaum Quraisy. Karena waktu itu kaum Quraisy tidak suka juga sama Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengaku kaum Quraisy gara-gara menyebarkan agama Islam sampai dilempar-lempar sama kotoran. Tapi Nabi Muhammad walaupun dilempar kotoran sama kaum Quraisy tetap bertahan menyebarkan berdakwah agama Islamnya gitu kan. Terus Nabi Muhammad dihinanya oleh kaum Quraisy, tapi Nabi Muhammad tetap bertahan karena ingin berdakwah Islam ke negeri Yasrib. Keduanya karena adanya jaminan dari kaum Yasrib, penduduk Yasrib. Wahai Nabi Muhammad, kamu datang, kamu akan aman, kamu akan dapat dilindungi oleh penduduk Yasrib. Itu Nabi Muhammad pergi hijrah ke negeri Yasrib. Ketiganya Nabi Muhammad mendapatkan kedatangannya begitu dinanti-nantikan. Apa yang dinanti-nantikan oleh penduduk Yasrib itu? Karena kaum Aus dan Kharij bermusuhan. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad ke Yasrib merasa senang, merasa dinantikan karena bisa menyatukan kedua suku Aus sama suku Kharij. Itu yang keempatnya, yang terakhir, yaitu karena adanya perintah dari Allah. Itu lihat lagi ya.
perintah dari Allah. Sekarang, apa perintah dari Allah itu? Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Yasrib karena keadaan kota Mekah tidak aman, tidak nyaman untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datang seorang malaikat ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu pergilah untuk berhijrah ke Yasrib. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke sahabatnya Abu Bakar. Bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke negeri Yasrib. Kamu harus ikut, kata Nabi Muhammad. Begitu senangnya Abu Bakar ketika Nabi Muhammad mengungkapkan untuk mengajak Abu Bakar. Tapi sebelum pergi ke Yasrib, Nabi Muhammad pergi dulu ke rumah Ali bin Abi Thalib, sahabatnya. Wahai Ali, saya diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke negeri Yasrib. Kamu gantikan posisi saya di rumah, kamu tidur tempat tidur saya, karena rumah saya udah dikelilingi oleh orang kaum Quraisy. Kenapa kaum Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad? Karena kaum Quraisy waktu itu ingin membunuh Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad tidak berdakwah di negeri Yasrib. Jangan pengikutnya mengikut agama Islam. Akhirnya Ali bin Thalib menggantikan posisi Nabi Muhammad, yaitu dengan tidur di tempat tidurnya. Nabi Muhammad sama Abu Bakar sahabatnya pergi menyelinap, tapi tidak kelihatan oleh kaum Quraisy. Karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad meminta pertolongan, wahai Allah, lindungi aku. Saya mau berhijrah ke negeri Yasrib untuk mendakwah Islam. Akhirnya Nabi Muhammad jalan, tapi tidak kelihatan oleh kaum Quraisy. Keluarlah, maka Nabi Muhammad sama Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Gua Sur, nah ini Gua Sur, Guha, tempat bersembunyi. Gua Hiro kayak Gua Sur kayak gitu. Udah gitu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar pergi ke gua. Mereka menyambar melalui jalur-jalur rahasia. Jalur rahasia teh jalur apa ya? Nggak kelihatan oleh kaum Quraisy. Pas Nabi Muhammad sudah pergi, kaum Quraisy melihat rumahnya dibuka tempat tidurnya. Ternyata tempat tidurnya bukan Nabi Muhammad, tapi yang tidur itu siapa? Ali bin Abi Thalib, pengganti Nabi Muhammad. Sampai si Ali dibawa oleh kaum Quraisy, dipukulinnya. Di mana Nabi Muhammad saya nggak tahu. Udah gitu perjalanan Nabi Muhammad sama Abu Bakar ke Gua Hiro selama 3 hari untuk ke Gua Hiro. Akhirnya selama 3 hari di sana tempat Gua Hiro. Gua Hiro itu gua kecil, gua gelap, lubangnya kecil, gak bisa masuk orang. Tapi karena nekatnya Nabi Muhammad ingin mendakwah Islam, masuk orang Abu Bakar sama Muhammad. Di situ orang Quraisy tidak tahu di mana Nabi Muhammad bersembunyi. Akhirnya kaum Quraisy setelah mengajar Nabi Muhammad tidak ada balik lagi. Akhirnya di Gua Hira itu sepi, gak ada kejaran kaum Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad melanjutkan lagi perjalanannya bersama Abu Bakar kemana? Ke Yasrib, karena keadaan sudah aman. Di tempat Gua Hiro tidak ada lagi orang kaum Quraisy yang mengejar-gejar. Akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Yasrib. Setiba di Yasrib, Nabi Muhammad disambut gembira oleh penduduk Yasrib karena begitu dinanti-nantikan. Itu cerita tentang kronologi sejarah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ibu mau tanya ke kalian, ya, kegiatan terakhirnya, mari kita diskusi. Coba keluarkan bukunya, buku SKI-nya.
Coba untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan membacakan hasil presentasenya. Nabi Muhammad berdakwah selama 10 tahun. Pengikut yang menyatakan masuk Islam adalah 12 orang dengan disebut bait 1. Pengikut yang menyatakan masuk Islam adalah 75 orang dengan disebut bait 2. Hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib terjadi pada tahun ketiga kenabian. Sebab hijrah adanya tekanan kaum Quraisy, 2 perintah Allah, 3 jaminan keamanan dan perlindungan, 4 permintaan penduduk Yasrib. Yang telah membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Untuk selanjutnya kita bacakan perwakilan dari kelompok 3. Nabi Muhammad telah berdakwah selama 10 tahun. Pengikut yang menyatakan masuk Islam adalah 12 orang dengan disebut bait 1. Pengikut yang menyatakan masuk Islam adalah 75 orang dengan disebut bait 2. Hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib terjadi pada tahun 13 kenabian. Sebab hijrah: 1. Adanya tekanan kaum Quraisy, 2. Perintah Allah, 3. Jaminan keamanan dan perlindungan, 4. permintaan penduduk Yasrib. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah membacakan presentasi dari hasil diskusi. Jadi, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Yasrib apa aja? Kesabaran, apalagi? Yang keduanya? Ketiganya, percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Keempat, meningkatkan keimanan. Itu materi tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ya anak-anak. Yang terakhir ini ada pertanyaan dari Ibu. Siapa yang tahu silakan angkat tangan ya. Coba. Apa yang kamu pelajari tentang cerita hijrah? Siapa? Ya, kelompok 1 silakan berdiri. Apa yang kamu ketahui tentang pelajaran ini tentang hijrah? Pengorbanan dan keyakinan, kepemimpinan dan strategi, solidaritas dan persaudaraan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan tentang apa yang kamu pelajari tentang hijrah. Yang kedua pertanyaannya, coba siapa yang bisa nanti angkat tangan. Mengapa hijrah itu sangat penting dalam sejarah Islam? Ya, Alif silakan kelompok 2 apa? Dakwah Islam, pembentukan masyarakat Islam, dan penetapan kalender Hijriah. Terima kasih kepada kelompok 2 Saudara Alif. Yang terakhir sekarang pertanyaannya dari Ibu. Siapa yang bisa
Mengapa hijrah? Bagaimana sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berhijrah ke negeri Yasrib? Ya, kelompok 5. 1. Karena berani mempertahankan kebenaran. 2. Berani mengambil keputusan yang sulit. 3. Berani menghadapi tantangan. 4. Berani berkorban. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi hikmah dapat pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang perjalanan Nabi Muhammad ini begitu sangat penting di dalam sejarah Islam. Ibu mau tanya ke anak-anak, dengan Ibu menyampaikan materi ini, apa kalian sudah mengerti tentang perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yasrib? Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Berarti kalian sudah paham dan mengerti tentang latar belakang hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib dan cerita peristiwa Nabi Muhammad SAW ke negeri Yasrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi hari ini cukup sekian. Selanjutnya anak-anak di rumah membacakan materi selanjutnya di rumah ya, tentang keadaan kota Yasrib. Jadi Ibu minta di rumah kalian membaca ya materi yang akan datang, nanti di kelas kita diskusikan bersama-sama ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu tutup pelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.